Tiada maaf bagi suami pecandu narkoba. Sikap itulah yang ditunjukkan Iris Bella pasca Amar Zoni suaminya bebas dari penjara. Tak peduli Amar butuh dukungan istri untuk sembuh, Ibel mantap menggugat cerai. Jelang sidang cerai beragendakan mediasi keduanya, apa yang dilakukan Amar untuk meluluhkan hati Ibel. Sempat menjadi bestie Iris Bella saat mereka hamil berbarengan, siapa sangka rumah tangga Ria Ricis dengan Teuku Ryan juga diisukan tengah bermasalah. Isu itu menguat setelah Ricis dan Ryan tidak membuat konten anniversary pernikahan mereka yang kedua yang jatuh 12 November lalu. Setelah meraih gelar S2 dan mapan secara finansial, benarkah sikap Ryan kepada Ricis mulai berubah? Apakah Ricis merasa pengorbanannya sebagai istri tidak dihargai oleh Ryan? Benarkah di belakang Ricis, Ryan main api dengan wanita idaman lain? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan membahas isu panas tentang keretakan rumah tangga Ricis Ryan serta drama yang terjadi dalam sidang cerai Iris Bella dan Amar Zoni. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Akhirnya teka-teki itu terjawab. Gosip adalah fakta yang tertunda benar-benar nyata. 2 bulan pasca Amar Zoni bebas dari penjara, setelah mereka hidup lain atap alias pisah rumah, Iris Bella menggugat cerai Amar suaminya. Seperti sudah diduga, Amar yang masih bucin pada Ibel dan ingin mempertahankan rumah tangganya dikabarkan syok tingkat dewa. Ia tidak siap menghadiri sidang cerai, apalagi bertemu dengan awak media. Beberapa jam pasca sidang cerai yang hanya dihadiri pihak Ibel, Amar memposting quote dalam Instagramnya. Netizen pun menduga Amar menyindir ibu dari kedua anaknya. Laki-laki yang belum berjaya dan masih dalam proses, mentalnya perlu dijaga oleh wanita hebat yang bisa memahami dengan segala keadaan. Alih-alih mendapat dukungan netizen, Amar justru banyak dihujat lantaran postingan quote itu menunjukkan kelemahannya sebagai imam keluarga. Tak sedikit netizen yang menyebut Amar pernah berjaya dan memiliki istri yang nyaris sempurna, namun ia menyia-nyiakannya begitu saja. Kurang gentle sih menurut saya, kurang pas itu perilaku dia terhadap Iris Bella. Harusnya kayak gimana? Harusnya dia perhatian terhadap istri gitu. Tentang isu itu harusnya dia lebih dewasa menanggapinya. Al menyindir di sosial media jujur saya itu nggak apa ya, kayak menurut saya nggak kurang gentle, kurang cowok banget lah gitu, kurang etis gitu. Kalau misalkan memang ada yang ingin disampaikan ya sampaikan langsung ke Irisnya, jadi nggak usah lewat sosial media. Kalau perihal menyindir mantan istri atau istrinya Mbak Iris lewat sosmed sih menurut saya itu salah satu langkah yang kurang bijak ya, karena yang namanya masalah rumah tangga itu lebih baik diselesaikan secara private atau secara pribadi aja internal mereka. Saat ini dia kecewa banget, dia kaget dengan adanya gugatan perceraian itu. Itu yang jadi beban psikis buat dia, terpukul lah karena ya dia mengharap untuk mempertahankan keluarganya. Sebaliknya, Ibel sudah mantap untuk bercerai dari laki-laki yang menikahinya pada 28 April 2019 itu. Fakta itu diungkapkan oleh Umi Pipik Dian Irawati, guru spiritual Ibel, serta sejumlah sahabat selebriti. Insya Allah Ibel mah kan segala sesuatunya sudah diistikhorohin, ya kan, udah sering ngaji kan, pasti segala sesuatunya dia melibatkan Allah. Kalau saya sebagai kakak, ya sebagai sahabat, ya pasti mensupport apa yang sudah menjadi keputusan Ibel, kan gitu, karena kan mereka yang menjalani ya, kita kan hanya penonton aja ya. Kalau penonton itu jangan ngegrecokin, kan, apalagi jadi kompor, jangan. Udah biarkan mereka dengan mereka yang menjalani, mereka yang bahagia, mereka yang ngerasain, udah kita doain aja. Karena aku memang kenal Ibel dari dulu, terus pernah sinetron bareng juga, jadi aku cuma bisa kasih semangat aja buat Ibel.
ya apapun yang terjadi sekarang ya qadarullah, emang udah jalan dari Allah, dan insya Allah apapun yang dia tempuh itu yang terbaik untuk dia dan juga keluarganya dan juga anak-anaknya sih. Bukan hanya untuk Ibel ya, sama semua sahabat aku di Haula, aku support banget sih. Kita saling support, mereka juga support aku support mereka semuanya. Ya, jauh sebelum Ammar bebas penjara, kabarnya Ibel dan kedua orang tuanya, Susanti Arifin dan Johan de Boele, yang berkeluarga negaraan Belgia. Johan yang percaya pada janji suci Ammar saat menikahi putrinya kecewa berat pada menantunya itu. Dan jauh sebelum menggugat cerai Ammar, Ibel sudah mensterilkan Instagramnya dari foto Ammar. Postingan terbarunya justru lebih banyak tentang kebersamaannya dengan keluarganya. Mumpung ayahnya masih ada di Jakarta, beberapa jam pasca menjalani sidang cerai, Ibel makan malam bersama dengan kedua orang tuanya yang sudah lama bercerai. Dan Sean Ivan de Boele menjalin quality time bersama keluarga seolah menjadi healing terapi bagi Ibel yang belakangan ini harus menghadapi cecaran pertanyaan awak media saban kali ia tampil di muka publik. Jurus tutup mulut pun diterapkan Ibel karena konflik keluarga adalah privasi yang menurutnya tidak bisa dibagi kepada halayak. Yang pasti Ibel sudah mengambil keputusan besar yang insya Allah ia istiqomah memperjuangkan status jandanya. Itu sebabnya meski majelis hakim wajib memfasilitasi kedua prinsipal untuk melakukan mediasi, Ibel sudah menyatakan kepada pihak pengadilan bahwa ia ingin persidangan dilanjutkan ke materi pokok perkara, yaitu gugatan cerai dan hak asuh serta nafkah anak. Iris. Ini karena adalah pertama kalinya Irish Bella datang, maka untuk memberikan kesempatan pihak Irish Bella berpikir ulang untuk melanjutkan perkaranya atau tidak. Dan hasilnya Irish Bella ingin tetap melanjutkan upaya majelis hakim pada saat itu belum berhasil mendamaikan pada saat ini. Dan tentu saja karena ini perlu waktu proses sehingga majelis hakim memanggil sekali lagi pihak tergugat. Ya, udah sidangnya tadi sidang kedua masih pemanggilan, nanti sidang berikutnya masih dipanggil lagi. Hari ini Ammar kenapa nggak datang, Bu? Oh, saya nggak tahu. Udah tahu Bang sidangnya? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu, belum tahu. Coba hubungi Bang Ammar. Walah, dia lagi sibuk. Di teleponan mungkin ada kesedihan nggak sih yang dirasakan, mungkin ada gelagat-gelagat kesedihan? Malah dia menutupi ya, maksudnya malah dia nggak ini gitu loh, nggak menunjukkan dia seperti apa ya, tapi dia lebih menutup. Cuman kayak kelihatan sih dari gelagat suaranya, ekspresinya. Cuman dia nggak mau terlalu terlihat kesedihannya di depan adik-adiknya mungkin. Karena tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya, banyak yang menafsirkan senyum dan bahasa tubuh Ibel. Benarkah Ibel merasa tertekan dalam keramaian awak media?
Seperti inilah analisa pakar mikroekspresi Bunda Nungki Suwardi. Alasannya apa sih Kak Ibel? Heboh dari situ Kak Ibel. Sekarang juga lebih banyak menghabiskan waktu dengan kegiatan dan positif. Gimana Kak Ibel dikitanya Kak Ibel? Ketika Mbak Ibel masuk ke ruang sidang, itu bahunya tegap, matanya lurus ke depan, dagunya terangkat. Itu artinya apa? Menunjukkan ada suatu optimisme bahwa masalahnya akan selesai. Tapi ketika keluar sidang, itu wajahnya nunduk ke bawah, sangat berat. Ini menunjukkan bahwa sidang itu tidak sesuai dengan harapannya. Ada hal-hal yang ternyata membuatnya syok, mungkin ucapan dari hakim, atau mungkin hal-hal yang selama ini belum sempat terpikirkan, itu baru sempat terpikirkan saat sidang. Jadi itu membuat hatinya menjadi hancur sehingga mengangkat dagunya pun tidak bisa. Berbeda dengan sejumlah selebriti yang menumpahkan unek-uneknya pasca sidang cerai, Ibel memilih menyimpan masalahnya di sudut hatinya yang paling tersembunyi. Mbak Ibel tidak ingin bicara sama sekali tentang masalahnya. Ini kelihatan dari bibirnya yang melipat ke dalam. Jadi tidak sekedar dia tidak mau bicara, tapi Mbak Ibel tidak ingin dijulitin atau tidak ingin bicara dulu lah saat ini. Kalau Bunda lihat, Mbak Ibel tidak sepenuhnya 100% ingin bercerai. Ya namanya juga pernikahan, pasti ada pemikiran-pemikiran ya ingin mempertahankan pernikahannya, tetapi nampaknya sudah putus asa, sudah nggak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya. Ya, tak ada pasangan yang ingin bercerai, karena perceraian adalah jalan halal yang dibenci Tuhan. Tapi jalan itu terpaksa ditempuh Ibel, karena rumah tangganya dengan Amar sudah sulit untuk diselamatkan. Sungguh ironis ketika doa dan harapan Ibel maupun Amar, seperti yang tertuang dalam lagu Berserah yang dirilis pasca mereka menikah, tidak bisa diwujudkan dalam kehidupan nyata. Single Berserah awal yang dulu diklaim sebagai pelukan verbal Ibel dan Amar justru berbanding terbalik dengan kondisi terkini Ibel dan Amar. Lagu yang liriknya penuh untayan motivasi untuk bangkit dari keterpurukan yang dialami oleh pasangan suami istri itu seolah anti klimaks. Karena Amar yang ingin bangkit dari keterpurukan mental, spiritual, dan ekonomi tidak mendapat dukungan dari Ibel. Ya, yang pasti buat Ibel, ya, dia udah kayak adik aku juga. Ya apapun keputusannya, insya Allah yang terbaik yang terbaik buat mereka. Kita doain semua, mudah-mudahan semuanya baik-baik aja. Biarpun akhirnya seperti apa, kita kan juga nggak pernah tahu ya. Tapi mudah-mudahan komunikasinya tetap berjalan dengan baik, karena biar bagaimanapun kan ada dua anak yang lucu-lucu yang memang harus menjadi tanggung jawab mereka berdua. Bisa jadi meski rumah tangga mereka belum melewati 5 tahun pertama, Ibel sudah lelah memberi kesempatan kepada Amar. Sebelumnya, Amar dituding tak memiliki cinta sejati karena tergiur pada kemolekan selebgram Oklin Via. Aku nggak tahu malah ya. Aku justru beliau kan selama perempuan lebih tahu. Kalau aku mungkin laki-laki kan lebih ya mendengar cerita, tapi ya udahlah. Itu emang bener nggak bersyukur. Karena ibaratnya anak udah ada, cantik, ganteng mungkin ya, terus istri cantik juga, solehah, cuman ya bisa gitu. Manusia emang nggak ada puasnya mungkin ya. Kalau kita lihat sekilas sih mungkin bener kali ya, soalnya kan Kak Iris aja udah cantik banget, anaknya juga lucu-lucu. Cuman disayangkannya kelakuannya Amar Zoninya sih. Menjelang sidang cerai beragendakan mediasi yang akan digelar 30 November mendatang, kabarnya Amar sudah menyiapkan draft perdamaian sebagai jalan menuju rujuk. Namun apakah Amar sudah menunjuk pengacara yang menangani kasus narkobanya agar juga mengawal sidang cerainya dengan Ibel? Amar belum kasih kuasa ke siapapun. Jadi nggak tahu kalau misal nanti malam ada perubahan, saya nggak tahu. Tapi yang jelas Amar sampai saat ini nggak ada kasih kuasa ke siapapun untuk menangani kasus gugatan cerai ini. Saya cuma bisa dukung dari belakang aja gitu loh. Nggak bisa saya langsung masuk, oh begini. Jadi orang yang sok bijak, sok wise gitu, saya nggak mau gitu kan. Yang penting
Kalau memang udah keputusannya mereka berdua, sudah dipikirkan dengan baik-baik. Kalau memang itu keputusannya, ya saya support, saya dukung gitu loh. Meski digugat cerai istri saat dirinya terpuruk, Amar berusaha menerimanya dengan ikhlas. Jika orang terdekat tidak bisa menemani langkahnya untuk bangkit, ia percaya Tuhan akan selalu menemani di setiap langkahnya meskipun itu tertatih-tatih. Jangan pernah lelah buat ngingetin ke diri sendiri bahwa Tuhan gak akan bawa kamu sejauh ini hanya untuk gagal. Demikian caption yang diunggah Amar ke Instagramnya. Menurut saya, sebagai public figure, banyak artis yang tidak memberikan contoh kepada masyarakat bahwa menikah adalah satu peristiwa yang sakral. Ini yang mungkin harus diperbaiki dalam dunia keartisan, karena dalam hal ini dari Iris Bella dan Amar Zoni juga sudah memberikan contoh yang kurang baik kepada publik. Begitu, apalagi konflik-konflik yang kelihatannya sudah mulai terekspos, kemudian ada masalah-masalah yang juga dikejar dan akhirnya menjadi satu isu nasional. Saya udah pernah bilang, jadi dalam sebuah peristiwa konflik rumah tangga, dicari atau tidak, orang ketiga itu pasti akan muncul. Apalagi konfliknya sudah berjalan, pasti akan berusaha masuk. Kelihatannya begitu, sama-sama kelihatannya juga mereka akan introspeksi lah pada saat terpisah nanti. Sempat bestian dengan Iris Bella, rumah tangga Ria Ricis juga dikabarkan berada di tubir perceraian. Benarkah Ricis merasa pengorbanannya sebagai istri tidak dihargai Rian? Sebagai YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara, semua aktivitas dijadikan konten oleh Ria Ricis. Maka wajar bila netizen bertanya-tanya mengapa untuk momen special anniversary kedua pernikahannya dengan Teuku Ryan, Ricis absen membuat konten. Ada apa dengan Ricis hingga ia juga tidak hadir saat suaminya ditabiskan sebagai wisudawan S2? Mungkinkah setelah terkenal dan punya penghasilan yang tak kalah fantastis dari istrinya, Rian ogah disetir Ricis? Iris Bella dan Amar Zoni sempat menjadi panutan bagi Ria Ricis dan Teuku Ryan dalam menghadapi gelombang pernikahan. Kebetulan pula kehamilan ketiga Ibel bersamaan dengan kehamilan pertama Ricis. Ibel juga sering memberi tips parenting kepada YouTuber nomor 1 se-Asia Tenggara itu. Namun rumah tangga Ibel dan Amar malah berujung di pengadilan agama. Siapanya nak? Rumah tangga Ricis dan Rian yang baru bergulir 2 tahun sudah diterpa isu perceraian. Kabarnya mereka sudah pisah rumah. Bahkan Ricis berniat menjual rumah perdana yang menjadi harta bersamanya dengan Rian. Waktu itu aku DP-in sebelum nikah kan aku bayar DP, terus dilanjut sama papanya mau ngana bulanan, habis itu udah kita lunasin berdua. Nah setelah itu mau kita jual supaya kalau lunas uangnya mau dipakai untuk bantu-bantu rumah baru. Rumah yang dulu, rumah yang pertama setelah kita nikah kan, ya itu yang kita jual. Kalau rumah kebagusan punya istri saya sama rumah yang insya Allah kita tempatin, ya kita lagi ngumpul-ngumpul untuk sana. Jadi harus kerja sana sini. Karena masih berada di Yogyakarta, Ricis belum mengkonfirmasi isu dirinya jual rumah karena sudah tinggal terpisah dengan Rian. Isu miring itu justru dijawab oleh Dr. Cindy Kurnia Putri, kakak Ricis. Tuh kita udah pernah, aku Mbak Oki sama Ricis pernah dalam satu program TV, kita juga bahas Ricis misalnya apa ya, pindah rumah gitu. Pertama alasannya, pas kita tanya sama Ricis langsung ya sama Mbak Oki juga. Yang pertama,
rumah yang kontrakan udah selesai waktunya. Kemudian rumah yang baru ini lagi direnovasi bersama gitu kan, Ricis Rian. Nah, jadinya pindahnya ke rumah yang kebagusan gitu sih. Oh ya, namanya juga teman-teman di luar kan, media sosial kan mungkin banyak berspekulasi ya, tapi yang kita dapat kabarnya kayak gitu. Di waktu yang nyaris bersamaan, Teuku Ryan pun tidak biasanya takut menghadapi awak media. Terlebih pasca dirinya merayakan wisuda S2 tanpa didampingi Ricis, banyak akun gosip yang merilis konten tentang isu perceraian Ricis Rian. Itu saya nggak masalah, namanya juga netizen ya, mau gimana gitu kan. Ya namanya juga saya kan keluarga baru ya, mungkin saya banyak salah juga sama istri saya, itu biasa ya. Jadi saya harus banyak belajar lagi dan saya sekali mengalah. Kadang kalau aku udah nggak enak kan, nggak enak ya kalau di rumah doang diam-diaman. Ya udah aku minta maaf duluan. Turut mengawal pendaftaran kuliah S2 Rian, Ricis justru absen di momen penting suaminya itu karena alasan syuting. Padahal acara wisuda itu sudah di-planning sebulan sebelumnya, namun Ricis memilih memprioritaskan pekerjaannya. Istri saya karena nggak bisa izin, jadi memang nggak bisa, karena kan memang udah kontrak ya gimana ya. Terus kalau syutingnya di kayak saya Jakarta mungkin bisa izin sebentar kalau ada acara enak gitu. Ini karena di luar kota jadi nggak mungkin kan. Video call mungkin setelah ini ya, karena kan Bu Icis lagi syuting dan ya karena kontrak jadi nggak bisa izin sembarangan dan syutingnya juga jauh di Jogja, jadi ya kita via telepon. Nggak apa-apa, kita mah yang penting kan isi rumah tangga kan kita yang tahu. Mohon doanya aja, semoga apapun yang kita lakukan berkah. Pernyataan Rian dan Ricis mungkin bisa mengelabui masyarakat awam, namun netizen yang maha tahu dan pakar mikroekspresi bisa mendeteksi adanya kejanggalan pada ekspresi wajah dan bahasa tubuh Ricis Rian. Bunda Nungki Suwardi menilai Rian dan Ricis berusaha menutupi sesuatu yang besar yang mengganggu hubungan mereka. Mas Teuku Ryan itu menjawab pertanyaan soal hubungannya kayaknya baik-baik ya pemirsa ya, senyum. Padahal kalau diperhatikan ketika menjawab itu sempat mukul tangannya dan matanya itu tertutup. Secara bawah sadar itu artinya Mas Rian merasa rumah tangga mereka sebenarnya tidak baik-baik saja. Dan Mas Rian memukul dirinya sendiri, itu tanda apa? Dia merasa ada rasa bersalah, merasa tidak mampu berperan sebagai seorang suami dan seorang ayah yang baik bagi Moana. Nah ini uniknya pemirsa ya. Mbak Ria Ricis pun di dalam hatinya itu juga merasa bahwa Mas Teuku Ryan itu terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Jadi banyak kondisi-kondisi mereka yang tidak pernah ketemu pemirsa. Jadi selama ini nampaknya ya mereka komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Komunikasi saya sering miskop juga gitu sama istri saya. Jadi ya kan ya biasalah dua isi kepala yang menjadi satu gitu kan, itu kan butuh proses. Adanya Icis, Rian jauh-jauh dari masalah apapun, harus ceria terus, harus bersama terus. Amin. Ya pasti kalian yang nonton atau mungkin yang mendengar jangan sampai gampang atau mudah percaya, karena kan ya namanya di luar sana kan mulut berbeda-beda ya, takutnya versinya berbeda ternyata tidak benar kan gak enak. Jadi memang kita ya nanti kembali lagi ke orang-orangnya tersebut. Ya mungkin dari segi pendapatan mungkin ya, mungkin secara penghasilan dan lain-lainnya kan kita nggak tahu ya. Cuman yang memang kalau dilihat dari masyarakat umum ya memang lebih dominan di bisnisnya. Iya, kalau misalkan masalah dominan atau enggaknya, tanggapan masyarakat kenapa bisa dominan ya mungkin karena kita keseringan lihatnya Ricis ya gitu, Mbak Ricisnya gitu. Itu yang membuat paradigma orang tuh berpikir bahwa Mbak Ria Ricis lebih dominan. Bisa jadi analisa pakar mikroekspresi dan keyakinan netizen benar adanya. Terlebih, sebulan terakhir Ricis dan Rian jarang tampil bersama. Yang mengherankan, Ricis dan Rian yang getol merilis konten harian untuk channel Ricis Official tidak membuat konten tentang anniversary pernikahan mereka yang kedua yang jatuh 12 November lalu. Jika hal yang remeh-temeh dibuatkan konten secara epik, mengapa momen bersejarah dalam pernikahan mereka tidak diprioritaskan dan menjadi andalan mendulang subscriber seperti konten anniversary pernikahan mereka yang pertama?
Karena aktivitas sehari-hari Ricis dan Rian kan memang lebih ke YouTube gitu kan. Terus juga dari awal pernikahan juga banyak daily vlog bersama. Mungkin karena sekarang akhir-akhir ini lagi ada kesibukan masing-masing, kesibukan dalam hal pekerjaan gitu kan, syuting lokasinya udah beda lokasi syuting. Jadi mungkin netizen yang sangat sayang dengan beliau berdua, jadi mempertanyakan gitu kan. Ya harapan saya saling mendoakan. Sama seperti pakar mikroekspresi, pakar metafisika yang melihat dengan mata batin mengendus adanya prahara dalam rumah tangga Ricis dan Rian yang bukan sekedar bumbu pernikahan. Seperti inilah penglihatan mata batin Ki Kusumo. Waktu mereka menikah itu yang muncul tuh gambarnya arus air. Kalau arus air itu kan di luar kadang-kadang tampaknya tenang. Banyak air, apalagi sungai, itu tampak di luar tuh tenang, gak kelihatan apa-apa. Tapi kalau kita kecemplung, di dalam tuh keseret. Jadi itu yang terjadi. Yang terjadi adalah ada pergerakan di dalam yang tidak tampak di luar. Seperti adem ayem, tampak mesra, tampak baik. Sebenarnya ada hal di dalam sana yang mereka tutupi di antara mereka. Artinya dalam kondisi perhitungan seperti itu, dari simbol-simbol alam yang muncul, memang terjadi keretakan. Sebenarnya adem ayem ya adem ayem, tapi ya setiap rumah tangga pasti ada permasalahan ya. Jadi harus kita atasi. Sejak awal, kelanggengan hubungan Ricis dan Rian memang disangsikan oleh sejumlah kalangan. Rian disebut ingin pansos dan menumpang hidup dari Ricis. Sementara Ricis yang berstatus jomblo sampai ayahnya menutup mata, seolah dikejar deadline menjemput jodoh. Lalu benarkah sekarang Ricis baru merasakan perubahan sikap Rian? Alih-alih berubah sikap atau memang Rian baru menunjukkan sifat aslinya? Pokoknya banyak netizen yang selalu berprasangka ini kok fotonya nggak ada, apa segala macam, jarang. Nggak apa-apa. Kayak gitu bang. Nggak apa-apa. Kalian capek nggak sih digituin terus? Capek enggak sih, orang kan saya nggak harus lari, nggak harusnya cuman baca ketawa ya udahlah. Maaf mas, baca ya udahlah, semoga Allah melindunginya dari yang tidak baik, itu aja. Karena kalau kita pikirin nggak ada habisnya, mau gimana? Kita mau temuin, nggak kan? Lalu benarkah Rian menduakan cinta Ricis dengan wanita asal Malaysia? Jika belum pisah rumah, mengapa Ricis dan Rian mengatur pembagian hari dalam pengasuhan Moana buah hati mereka? Kolesterol adalah bagian dari lemak darah. Lemak darah Anda tinggi. Omepros dengan kombinasi omega 3, 6, 9 plus GLA dari blackcurrant seed dan salmon oil bantu kurangi lemak darah. Kini hadir Omepros mini caps dengan manfaat yang sama dan kapsul lebih kecil sehingga lebih mudah ditelan. Omepros halal. Bukan kali ini saja Ria Ricis dan Teuku Rian diterpa isu keretakan rumah tangga. April 2023 lalu, Ricis juga sempat bikin Satu Indonesia gaduh lewat postingannya tentang suami yang lebih percaya kepada orang tuanya ketimbang kepada istrinya. Belakangan konten Ricis pun menjulangkan tanda tanya besar di benak netizen. Sebab bagaimana tidak, Ricis menentukan pembagian waktu dalam mengurus Moana. Ricis menyebut 4 hari Moana bersama dirinya, 4 hari bersama Rian. Lalu benarkah Ricis dan Rian sudah pisah rumah? Lalu apa kata Oki Stiana Dewi dan juga Dr. Cindy Kurnia tentang isu Ricis bakal menggugat cerai Rian? Sebelum menyaksikan jawabannya, izinkan saya Maria Andromeda pamit undur diri dari hadapan Anda. Saksikan terus Barista, berita artis ternama setiap Sabtu dan Minggu hanya di RCTI. Pemirsa, rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Rian kembali jadi sorotan lantaran pernikahan keduanya diduga tengah diterpa badai keretakan rumah tangga.
Isu keretakan Ricis dan Rian santer terdengar setelah Ricis sempat mengungkapkan jika dirinya merasa kesepian dan tak lagi memposting kebersamaannya bersama sang suami di media sosial. Capek enggak sih, orang kan saya nggak harus lari, nggak harusnya cuman baca ketawa ya udah, maaf mas baca, oh ya udahlah, semoga Allah melindunginya dari yang tidak baik. Isu keretakan rumah tangga Ricis dan Rian makin santer terdengar setelah dalam akun channel YouTube-nya, Ricis mengungkapkan perihal pembagian waktu untuk mengurus Moana. Iya, Ricis akan mengasuh Moana dan 4 hari kemudian Rianlah yang akan mengasuh putrinya itu. Pembagian pengasuhan Moana dilakukan Ricis lantaran putrinya itu dianggap belum bisa mengambil keputusan untuk memilih tinggal dengan sang mama atau papanya. Lantas apa alasan Ricis membagi waktu pengasuhan Moana dengan Rian? Moana lagi libur tapi nanti dia dibagi gitu jadwalnya guys. 4 hari sama ikut ibunya, 4 hari ikut bapaknya, 4 hari lagi gitu lah. Harus adil. Ya nggak Moana? Kan Moana belum bisa bicara, belum bisa milih ngomong nih. Entah kalau udah bisa ngomong, udah bisa milih, udah enak. Tentukan pilihan Moana. Belajar biar bisa mengambil keputusan sendiri. Good job. Good job mana? Good job. Kak Ecisnya kan lagi syuting ya, Kak Ecis nggak tahu, istri saya kan lagi syuting ya di Jogja ya, jadi nggak mungkin dong datang ke sini. Malah mungkin ini kan Moana pulang 4 hari di sini kan ada jadwal berenang, jadwal sekolah. Setelah itu insya Allah kalau saya nggak ada syutingan, nggak ada campaign apa-apa, langsung berangkat nganter Moana insya Allah kalau nggak ada hal. Papanya Moana lagi ada di Solo, lagi ikut pengajian. Karena pakai mobil ya, jadi emang agak lama perjalanannya. Karena kan emang papanya Moana tuh takut banget naik pesawat, jadi emang beliau emang suka banget kemana-mana naik mobil. Ya, jika biasanya Ricis dan Rian selalu terlihat bersama dan romantis, namun kali ini keduanya jarang terlihat memamerkan kemesraannya di media sosial. Bahkan Rian pun tak tampak dalam setiap konten Ricis. Hal ini rupanya membuat netizen berspekulasi jika Ricis dan Rian memang sudah tak lagi tinggal seatap alias pisah rumah. Kabarnya Ricis kini tengah berada di Yogyakarta untuk menjalani syuting. Mungkinkah kepergian Ricis ke Yogyakarta selain menjalani syuting, Ricis juga ingin menenangkan diri sebelum mengambil keputusan terkait kelanjutan rumah tangganya dengan Rian? Iya, alhamdulillah saat ini nggak serumah karena Ricis lagi syuting. Terus setelah syuting kita kan langsung satu rumah lagi ya. Intinya mohon doanya ya, semoga semua keluarga di dunia ini bisa baik-baik, sakinah mawaddah warahmah. Itulah, nah, itu saya nggak masalah. Namanya juga netizen, ya mau gimana gitu kan. Ya namanya juga saya kan keluarga baru ya, mungkin saya banyak salah juga sama istri saya, itu biasa ya. Jadi saya harus banyak belajar lagi dan insya Allah belajar lagi lah menjadi papa yang lebih baik, insya Allah. Justru saya malah baru tahu ini. Jadi nggak, maksudnya sejauh ini ya enggak sih, maksudnya masih satu atap gitu ya. Cuman mungkin kegiatan kemarin itu masing-masing itu ada aktivitas yang berbeda lokasi. Kayak Icis kan ada syuting film gitu kan di luar kota, Rian juga ada syuting juga. Jadi ya memang beberapa hari mungkin mereka mereka itu memang beda tempat untuk kebutuhan syuting yang beda lokasi. Isu keretakan rumah tangga Ricis dan Rian rupanya juga sampai ke telinga sang kakak, Oki Stiana Dewi dan Dr. Cindy Kurnia. Sang kakak Cindy mengaku tak tahu menahu perihal rumah tangga Ricis dan Rian. Sebagai kakak, selama ini Cindy selalu melihat jika Ricis dan Rian terlihat baik-baik saja. Lantas benarkah Ricis menutupi perihal permasalahannya dengan Rian? Sebenarnya adem ayem, tapi ya setiap rumah tangga pasti ada permasalahan ya. Jadi harus kita atasin dengan kepala dingin. Apalagi saya sebagai suami harus lebih rendah egonya untuk bisa baik-baik aja gitu. Ya intinya saya mohon doanya lah untuk teman-teman semuanya. Kalau yang saya perhatikan juga Ricis tetap menyempatkan waktu bersama keluarga, bersama suami. Ya pada umumnya seperti itu sih. Ya benar, nggak 24 jam juga kan. Kadang bahkan mungkin kalau untuk Ricis kan kehidupan misalnya vlog-vlog kan, daily vlog. Tapi kan ada juga waktu Ricis ingin istirahat, bahkan kayak fokus sama keluarga intinya, keluarga kecilnya pun tanpa kamera juga sering dilakukan. Jadi nggak semata-mata apa-apa harus di depan kamera sih gitu. Isu keretakan rumah tangga Ricis dan Rian memang bukan kali pertama terdengar. Beberapa bulan lalu Ricis dan Rian juga sempat diterpa isu cerai lantaran Ricis sempat tak menggunakan cincin nikah.
Selain itu, Ricis juga sempat mengunggah perihal suami yang lebih percaya dengan orang tua dibanding istri. Namun isu perpisahan Ricis dan Rian terbantahkan setelah keduanya kembali memamerkan kemesraannya di media sosial. Mungkinkah isu perpisahan Ricis dan Rian hanyalah sebuah settingan belaka demi kembali menaikkan popularitas Ricis? Kalau settingan sih aku rasa enggak ya, karena rumah tangga ya agak tricky juga. Kalau settingan bicara seperti tadi dan memang bahkan konten itu kadang-kadang kita sekarang udah menjalani dengan apa adanya aja sih gitu. Jadi tidak terlalu seperti zaman dulu 2017-an, 18-an yang harus ada bumbu gitu kan. Tapi kalau saat ini mungkin kita, ya apalagi keluarga ya, kita menjalani, mereka menjalani, dan kita konten pun, kalau bicara konten ya, kita juga kayaknya tidak seperti dulu lagi yang harus ada apanya gitu. Enggak sih, sebagai laki-laki kan itu emang sudah jadi keinginan dan emang sudah jadi pilihan juga Ricis dan Rian untuk menentukan pilihan hidupnya masing-masing gitu. Karena emang realitanya yang terjadi mungkin emang menampakkan sisi baik di dalam kamera, tapi nggak tahu nanti di belakang kamera apakah mereka ada pertengkaran atau apa, tidak tahu. Lantas apa kata pakar metafisika terkait perihal keretakan rumah tangga Ricis dan Rian? Mungkinkah kali ini pernikahan Ricis dan Rian berhasil diselamatkan? Benarkah Rian menjalin cinta dengan wanita asal negeri jiran Malaysia seperti yang diberitakan sebuah akun gosip? Dulu di awal-awal mereka menikah, saya pernah bilang sama beberapa media bahwa tampak seperti tenang tapi arusnya kuat di bawah. Arus itu kita nggak pernah lihat, nggak pernah tahu ke kiri, ke kanan, ke depan, bertabrakan atau berputar. Jadi yang jelas dengan gerakan-gerakan di bawah yang tampak tenang di luar sebenarnya liar di dalam, itu yang terjadi. Artinya dalam kondisi perhitungan seperti itu, dari simbol-simbol alam yang muncul memang terjadi keretakan. Saya belum melihat ke arah itu, tapi yang jelas ketidakharmonisannya sudah di ujung-ujungnya. Jadi artinya ada pula orang satu rumah tapi tidak bareng juga ada kan. Itu yang terjadi saya lihat, dan kelihatannya posisi itu ada di antara mereka sudah terjadi begitu. Orang ketiga, orang keempat itu pasti muncul. Di mana-mana namanya keretakan pasti ada pembisik, pasti juga ada yang mencoba masuk, itu pasti terjadi, dan dalam rumah tangga mereka pun itu pun terjadi.